Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabil Hoirul Rijal. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka UT Bogor, jurusan Sistem Informasi. Di video ini saya akan mengerjakan tugas praktikum mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak, yaitu praktikum pembuatan aplikasi yang menampilkan list cryptocurrency di dunia menggunakan Ionic, Vue.js, dan juga TypeScript. Untuk step selanjutnya, kita akan melakukan persiapan dan apa saja tools-tools yang diperlukan dalam praktikum kali ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, halo teman-teman semua. Ini untuk persiapannya, saya menggunakan aplikasi OBS untuk merecord praktikum kita kali ini. Kemudian juga saya membuka Visual Studio Code. Ini nanti untuk saya melihat contoh codingan yang akan saya buat ya. Ini bukan saya membuat dari orang, tapi ini saya pertama-tama mencoba-coba dahulu ya sebelum direcord itu untuk agar saya bisa melihat contohnya. Tapi ini saya lihat tidak secara full, tapi ketika ada beberapa kode yang memang saya lupa atau misalkan ada yang keliru karena tidak terlalu full ingat kodenya secara keseluruhan, tapi saya cukup sudah memahami dari bagian-bagian kodenya ini berfungsi untuk apa seperti itu. Kemudian juga saya nanti menggunakan inian ya, aplikasi Webstrom IDE ini untuk nanti saya melakukan codingnya. Terus juga saya membuka browser ya untuk membuka e-learning, dan juga saya membuka untuk PDF dari tugasnya seperti itu. Nah, sebelum itu kita baca dulu untuk soal tugasnya. Di sini saya diminta untuk membuat project baru untuk menampilkan data-data API, nama-nama API cryptocurrency yang ada di dunia ya, diambil dari API online berikut. Nah, kita diminta untuk membuat tampilannya seperti contoh ini. Nah, nanti kita akan buat tampilannya persis seperti itu, Nah, oke, untuk persiapannya sudah ya. Sekarang kita akan lanjut ke praktikumnya. Let's go. Ya, halo teman-teman semua. Kita lanjut ya untuk praktikumnya. Ini tadi saya lupa menambahkan satu lagi tools yang kita perlukan, yaitu terminal ya, untuk nanti kita menjalankan komen untuk supaya app-nya bisa dijalankan, dan juga untuk membuat projectnya seperti itu. Pertama-tama ini kita buka dulu terminalnya. Nah, di sini pertama saya masuk dulu ke folder tempat saya menyimpan projectnya. Ya, udah masuk. Selanjutnya kita akan menjalankan untuk komen untuk membuat project Ionic-nya ya. Untuk komennya seperti ini, bisa jalankan Ionic start, kemudian nama projectnya. Sini saya buat misalkan crypto list app, kemudian kita pilih tipenya yang blank ya, template-nya kosongan aja. Terus di sini kita buat min tipe, kita buat dari view. Oke. Lalu kita klik enter dan kita tunggu. Ya, udah berhasil ya kita buat projectnya. Nah, di sini kita masuk ke folder projectnya sekarang. Oke, udah masuk di sini. Nah, kita jalanin komen Ionic serve. Ini fungsinya untuk menjalankan project supaya kita bisa akses di web browser. Kita enter. Nah, ini adalah URL-nya ya. Kita jalanin aja, buka. Ya, nah ini adalah tampilan pertama saat kita selesai membuat project. Kalau tipenya blank akan menjadi seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mulai coding. Nah,
sebelum mulai coding, kita buka dulu foldernya. Pertama kita buka IDE WebStorm-nya, terus kita kita klik open. Nah, lalu kita arahkan ke folder yang tadi kita buat ya. Folder project yang tadi kita buat. Kita masuk ke project learning, Cryptolist app, select folder. Kita terus project. Nah, kita tunggu sampai selesai. Ya, udah ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita mulai untuk pembuatan app-nya ya, coding, saya mau kasih tahu dulu. Nanti untuk struktur project-nya, file-filenya itu yang ada di folder src apa yang kita buat nanti akan seperti ini. Nah, ini untuk struktur foldernya seperti ini. Nanti kita akan membuat satu folder aja ya, yaitu di views itu cryptolist.view. Nah, kenapa saya cuma satu file aja? Nah, nanti untuk pembuatan nanti bagian compile assign API-nya saya langsung dijadikan satu aja, karena supaya satu tidak lama, kedua supaya jauh lebih simpel aja ya, karena kalau misalkan dipisah-pisah dengan seperti yang ada di tugas 2 itu agak ribet ya. Tapi memang kalau praktek secara realnya harusnya memang seperti itu, cuma karena ini kita buat lebih simpel aja, jadi tidak masalah seperti itu. Oke, kita lanjut ke codingnya. Ya, di sini kita buka dulu folder src. Di sini ada views, ada homepage ya, ada router juga. Nah, untuk homepage ini kita ubah dulu namanya ya, menjadi Cryptolist aja ya, supaya lebih mudah mungkin. Atau, oh ya nggak apa-apa ya, kita ubah aja. Mana ya? Rename. Kita rename jadi Cryptolist Pack. Ya, untuk yang tadi dicontoh ini saya nggak pakai tambah tag ya, tapi harusnya nanti sama aja, cuma beda nama doang. Ini sih saya buat Cryptolist Pack ya, sama aja, cuma beda nama tapi sebenarnya fungsinya sama. Kita refactor ya, lalu kita klik refactor. Nah, udah, terus kita buka folder Cryptolist-nya. Kita scroll ke bawah, mana ya? Ya, udah. Lalu kita lihat di routernya, di sini juga udah keubah. Ini home ya. Ini kita ubah jadi Cryptolist aja biar mudah. Ini jadi huruf kecil. Terus juga ini jadi huruf kecil ya. Nah, udah selesai. Sekarang kita coba cek dulu untuk memastikan. Nah, ini form kita ubah jadi, harusnya kita pilih aja dia otomatis ke Pet Crypto. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ya untuk pembuatannya. Nah, di sini di Cryptolist ini pertama-tama untuk stylingnya ini kita hapus dulu aja, nggak apa-apa, kita buat nah seperti itu. Terus selanjutnya yang pertama-tama saya akan membuat tampilannya dulu ya. Pertama-tama untuk yang hiddennya saya hapus dulu. Kita matikan aja dulu, nggak apa-apa, karena ini nanti kita nggak pakai. Kalau misalkan kita lihat dari tampilannya, nah ini kan nggak pakai ya, kita nggak pakai header, jadi itu kita matiin aja. Terus juga selanjutnya, nah di konten ini, oh sorry, ion content pack, ion header, oh enggak benar-benar. Nah ini kita hapus saja ya.
Nah, ini kita hapus. Sip. Kita hapus. Nah, terus di sini kita buat div baru. Div type-nya adalah btn strip container. Kita enter. Oh, nggak berhasil. Ya, nggak apa-apa. Oke, itu sini kita tambahin class btn strip container. Nah, seperti itu. Ini nanti untuk kita buat button device-nya ya. Terus kita bikin, ambil, panggil dari ion button. Mana ion button-nya? Ion button. Ini. Oke, terus di sini kita namainnya refresh. Nah, sip. Terus di sini kita pakai function bawaannya ya, yang dari view ini add click. Ini supaya ketika untuk mendeteksi klik dari button tersebut, kita akan menjalankan fetch crypto. Nah, fetch crypto ini nanti untuk yang memproses data dari API-nya. Fetch crypto. Terus juga kita tambahin expand. Kita buat jadi block. Terus juga colornya kita buat primary supaya jadi warna biru. Color primary. Nah, fetch crypto ini nggak apa-apa error ya, karena kita belum buat ininya, belum buat fungsinya di JS-nya. Nah, ini udah berhasil. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita buat untuk list kontainernya. Nah, di bawah sini kita buat div juga. Nah, terus kita tambahin class list strip container. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kita buat div lagi nih. Nah, div yang ini untuk apa? Di sini kita untuk bagian box-box dari crypto-nya ya, nanti untuk list-listnya. Kita buat tambahan class crypto box ya, seperti itu. Terus selanjutnya kita buat itu v-nya ya, untuk looping v4 sama dengan sorry. Nah, salah. Oke, v4 item in dari variable list. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya sebenarnya bisa dibuat lurus aja ya, cuma supaya nggak kepanjangan, jadi saya buat seperti itu ke bawah. Terus ini buat key-nya itu sama dengan item titik id, ambil dari id-nya. Nah, selanjutnya di sini kita bikin lagi row-nya. Ya. Nah, di sini kita bikin lagi untuk call bagian kirinya, kolom kiri, pakai div dulu, terus class call div seperti itu, tutup. Terus di dalamnya kita buat lagi pakai tag t aja ya, variabel untuk nama labelnya. Terus rank Bitcoin sama USD ya.
Tunggu sebentar, ini kita tambahin class-nya dulu, label. Terus selanjutnya kita masukin value-nya. Kita pakai H3. Kita tambahin class value. Terus kita masukin variabel supaya bisa menampilkan data dari sini ya. Ini bawaan dari view item titik rank. Sip. Terus selanjutnya ini kita copy lagi biar cepat ya. Nah, ini kita ubah jadi center. Terus di sini tadi namanya adalah Bitcoin. Nah, di sini kita tulis simbol. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah yang di right. Kolom right. Nah, tadi adalah USD. USD itu kita termasuk bagian price ya. USD price underscore USD. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti dia akan melakukan looping dari CryptoList, lalu dipecah jadi item ya per baris data. Nah, kemudian akan ditampilkan untuk item rank akan sejajar dengan disimpan di kolom leaf ya, sejajar dengan rank. Kemudian yang Bitcoin akan disimpan di tengah, kemudian yang USD atau price-nya akan disimpan di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, sampai sini harusnya tag-nya udah selesai ya. Cuma kalau kita akses sudah jelas pasti nggak tampil apa-apa atau bahkan mungkin error. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat tampilan kita. Jika sudah membuat ininya, lalu kita buat dulu scriptnya ya, sebelum kita lanjut ke bagian yang namanya CSS-nya ya, untuk view tampilannya supaya sesuai. Nah, pertama-tama kita buat dulu import tools yang kita butuhin ya, agar bisa tampilannya jadi lebih reaktif ya. Define komponen sama ref. Terus di bawahnya kita buat export default define komponen. Nah, terus di sini kita buat setup. Ya, saya coba ketik dulu ya sampai selesai, dipercepat. Nanti kalau udah selesai nanti akan saya jelasin satu-satu fungsinya untuk apa. Oke, tunggu. Ya, udah ya, lanjut kita jelasin dulu. Ini nanti fungsinya untuk import define komponen juga ref. Nah, define komponen ini untuk agar kita bisa menjalankan fungsi-fungsi pada view ya. Terus juga untuk ref ini fungsinya agar
views dari Vue.js ini bersifat reaktif. Jadi jika ada perubahan yang terjadi di kode, maka dia langsung otomatis berubah pada tampilannya. Kemudian ini setup, ini adalah bawaan yang akan jadi composable API ya. Nanti semua fungsi-fungsi yang ada di API untuk berinteraksi dengan API itu ada di sini. Makanya untuk bagian yang melakukan API itu harus ada di dalam bagian setup seperti itu. Terus lanjut di dalam sini ini ada conscriptor list. Nah, ini untuk mendefinisikan variabel untuk nanti data cryptolistnya ya. Nah, ini memakai ref supaya nanti ketika ada perubahan dia otomatis reaktif ikut berubah juga di view-nya. Nah, terus di sini saya melakukan cons dari page crypto ya untuk asinkronus supaya bisa memproses data dari API-nya. Saya melakukan fetch, kemudian dari hasil fetch ini disimpan di variabel res. Nah, langsung variabel res ini diproses menjadi JSON dan disimpan di variabel data. Nah, kemudian variabel data ini akan diproses lagi, diambil datanya, kemudian disimpan di cryptolist value. Nah, ini adalah fungsi bawaan dari Vue ya. Semua hasil data itu harus dimasukkan ke dalam value supaya nanti bisa digunakan, ditampilkan di template seperti itu. Nah, kemudian ini fetch crypto ini fungsinya supaya ketika halaman pertama di load dia otomatis nge-load fungsi ini seperti itu. Nah, terus return cryptolist dan fetch crypto ini berguna supaya data dua ini bisa kita gunakan di sini nih, di template view-nya seperti itu. Nah, sekarang kita cek apakah udah muncul. Ya, udah muncul ya di sini nih. Oke. Nah, tuh udah muncul, cuma untuk tampilannya aja yang belum rapi seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bagian melakukan styling ya, pada bagian stylenya di CSS. Seperti sebelumnya, saya akan melakukan coding dulu, baru setelah itu nanti akan saya jelaskan. Ya, untuk stylingnya udah saya buat ya. Ini saya coba jelasin dulu. Ini untuk title centernya dari variabel class title center saya buat jadi text align-nya jadi di tengah. Terus juga untuk class backend container paddingnya saya buat jadi 16px. Untuk list container saya buat ya jadi 0px. Terus juga untuk class CryptoBox ini background colornya saya ubah jadi warna cream ya, sesuai dengan contohnya. Ini saya lupa nama warnanya apa. Terus bordernya juga saya buat seperti ini sesuai dengan contoh. Paddingnya dibuat 12px, border radius 4, kemudian margin buttonnya 0. Untuk row-nya juga saya ubah display text, terus juga justify content-nya saya buat space between, dan juga elegant items-nya jadi center. Terus untuk column left, center sama juga right, text align-nya saya buat center, terus width-nya 33%. Untuk class label, margin saya buat 0, font size dibuat 13px, dan juga font weight-nya dibuat 600 ya. Ini supaya nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis juga. Terus untuk value-nya ini saya buat marginnya 4px aja ya di sebelah kiri. Terus juga font size-nya saya buat 18px, font weight-nya saya buat jadi bold. Nah, udah ya, selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, udah selesai ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa buat seperti ini ya. Tunggu. Satu. Nah. Nah, lalu kita buat jadi inspect. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, harusnya bisa. Nah, kalau kita lihat tuh udah sesuai ya.
misalkan kita buat jadi 14 Pro Max. Nah, ini juga sama. Terus juga ini kalau kita refresh, dia jadi refresh. Nah, ini tinggal ada satu hal yang kurang ya, yaitu button refreshnya harusnya nggak sepenuh itu. Kita ubah dulu untuk bagian BTN-nya ya. Saya buat coba 12 px. Ya, kita ubah jadi bumper radiusnya jadi 1 px. Terus kita cek Casio-nya. Ya, udah sesuai ya dengan yang diminta tampilannya. Sini ada listnya, ada rank, Bitcoin, USD, terus juga ada button refresh. Nah, ini udah sesuai. Selanjutnya kita buka lagi, terus juga kita buka index.ts. Nah, di index.ts ini nanti akan ada ngerut path-nya ya, dimana path slash atau path utama akan diredirect ke path slash crypto list. Nah, kemudian untuk path slash crypto list ini kita namain dengan crypto list. Kemudian akan melot komponen cryptolist pack. Nah, komponen cryptolist pack ini akan di-define di mana? Di-define di sini. Import cryptolist pack from views cryptolist pack. Nah, yang di sini seperti itu. Makanya nanti ketika di-load cryptolist path-nya akan menampilkan data yang ada di sini. Ya, seperti itu ya untuk kodingan dari pembuatan praktikum list data cryptolist yang ada di dunia ya, menggunakan Ionic, kemudian juga view dan juga TypeScript udah kita selesai buat dan tampilannya juga sudah sesuai ya. Nah, selanjutnya kita akan ke kesimpulan dan juga penutup. Let's go. Ya, teman-teman, saya udah berhasil ya menyelesaikan tugas 3 praktikum pembuatan application aplikasi list crypto yang ada di dunia menggunakan Ionic, Vue.js dan juga TypeScript ya, dari mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak. Nah, tadi juga untuk pembelajaran dari praktikum ini sudah selesai, tidak terlalu banyak kendala. Mungkin saja kendalanya hanya dari sisi kodenya ya, yang dimana saya tidak terlalu hafal, jadi masih harus lihat contoh. Tapi secara keseluruhan untuk fungsi-fungsinya saya sudah dapat memahami dan juga bisa menjelaskannya. Oke, itu yang bisa saya tampilkan untuk praktikum tugas 3 ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Terima kasih. Dadah.